Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, lanjut kita bahas soal-soal TWK HOTS tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nomor 1. Dalam Tata Aturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terendah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, atau E. Hukum adat. Nah, jawabannya adalah Perda. Tata urutan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 dan terakhir itu diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pada pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah di posisi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah. Yang keempat adalah Peraturan Presiden. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Jadi jawabannya adalah D. Perda adalah posisi terendah. 2. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, D. Jangkauan serta arah pengaturan, E. Subjek yang akan diatur. Jawabannya adalah yang bukan itu adalah subjek yang akan diatur. Nah, konsepsi pengaturan rancangan undang-undang meliputi A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, D. adalah jangkauan serta arah pengaturan. Nomor 3. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain kecuali A. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, maka tidak terjadi check and balance pada lembaga-lembaga kenegaraan. B. Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah domain eksekutif atau eksekutif WP, yakni kekuasaan dominan di tangan presiden. C. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. E. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting undang-undang. Jadi jawabannya adalah C, karena kecuali ya. Yaitu rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi, katanya ya. Itu yang bukannya. Nah, kita tahu bahwa dasar pemikiran yang dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu antara lain
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR, sehingga check and balance pada lembaga-lembaga kenegaraan tidak terjadi. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Undang-Undang Negara RI tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan lebih dari satu tafsiran. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terlalu banyak memberikan kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Nah, itu dasar pemikiran dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, udah coretannya ya. 4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal A. 9 September 2001, B. 9 Oktober 2001, C. 9 November 2001, D. 9 Desember 2001, E. 10 Desember 2001. Nah, tahunnya semuanya benar ya, 2001. Terus yang ininya kita lihat lagi ya. Nah, jawabannya sebenarnya itu C, 9 November 2001. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau saya itu ngapalin perubahan amandemen, tanggalnya itu seperti ini. Kita ingat tanggalnya aja, 19, 18, 9, 10. Jadi turun dulu 1, kemudian 9 naik lagi, naik 1, turun 1, naik 1, jadi 19, 18, 9, 10. Kita ingat-ingat tanggalnya aja. Nah, kalau untuk bulan itu awal dan yang ketiga itu Oktober November. Kita ingat dengan Oktober November. Kemudian untuk kedua dan keempat itu untuk bulan Agustus. Jadi untuk amandemen ke-1 itu tanggal 19 Oktober, tahunnya itu berurutan karena tiap tahun dilakukan amandemennya dari tahun 1999, kemudian 2000, tahun 2001 dan 2002. Jadi gitu kalau saya cara menghafalnya seperti itu. Jadi kita ingat tanggalnya aja, 19, 18 turun 1 ya, kemudian 9, 10 naik 1. Nah, untuk bulannya kita silang ke-1 sama ke-3 itu Oktober November, karena untuk yang kedua dan keempat itu dilakukan pada bulan yang sama, yaitu Agustus ya. 5. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa, merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E semua salah. Jawabannya adalah alinea keempat. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki, merupakan ciri dan karakteristik bangsa dari merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sila ke-4. Lanjut. 6. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga adalah kandungannya apa? Alinea ketiga A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. D. Negara mengatasi segala
segala paham golongan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, dan sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Nah, jawabannya apa yang di sini? Kandungan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga adalah, ya, bunyinya gimana alinea ketiga itu? Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya, hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Jadi pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Jawabannya adalah E. Negara mengatasi segala macam paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, atau E salah semua. Negara mengatasi segala paham golongan merupakan alinea sila ke 1. Nah, alinea ke-1 itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah 1. Persatuan alinea ke-1. Nah, di situ kan artinya tuh untuk alinea ke-1 tuh pembukaan itu mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Kandungan dalam pokok pikiran pertama adalah negara mengatasi segala paham golongan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001 menambah jumlah pasal. Dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal berapa saja? Ya, A. Pasal 24B dan 24C, B. Pasal 24C dan 24D, C. Pasal 24D dan 24E, D. Pasal 24E dan 24F, E. Pasal 24F dan 24G. Jawaban yang tepat adalah A. Pasal 24B dan 24C. 9. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 berisi tentang A. DPR berhak untuk menetapkan APBN, B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan, C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, D. MPR memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang dasar, atau E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Nah, pasal 27 itu berisi tentang hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Jadi B, ya. 10. Bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Kecuali A. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Salah. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. B. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Jawabannya apa? Ini adalah kecuali rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Nah, di bagian keempat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi, diantaranya Undang-Undang Dasar itu ditentukan akan ada. Yang mengatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat dan ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah karena kecuali itu, jadi E. Rangkaian peristiwa dan keadaan mendahului terbentuknya NKRI. Sekian. Udah habis ya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bagi teman-teman yang persiapan CPNS, belajar di website Sahabat CPNS, ada di link description inbox saya. Silahkan ikut, ada potongan harga 21.000. Mudah-mudahan semua ikhtiar dan doa kita terkabul ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, comment and share ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.